Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah minggu terakhir bulan Mei, di mana kita mengambil tema tentang One Master, yang diambil dari kitab Matius pasal 6, ayat yang ke-24, yang mengatakan demikian kepada kita, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamun. Ini adalah tema kita sepanjang bulan ini. Dan 4 minggu yang lalu kita sudah belajar setiap minggunya tentang bagaimana kita punya satu Tuhan, di mana kita mesti mengabdi, di mana kita mesti memberikan hidup kita kepada Dia. Dan di penghujung tema kita pada bulan Mei ini, saya ingin kita bisa membahas satu topik tentang kitab Matius secara keseluruhan, dengan mengerucut kepada satu masa di mana waktu pelayanan Yesus yang Yesus lakukan, dia juga mengalami penderitaan. Saudara-saudari, sebelumnya saya ingin kita bisa melihat atau saya ingin bisa mengucapkan selamat buat anak-anak kita yang sudah lulus dari tingkat lanjutan atas dan juga mungkin tingkat lanjutan pertama, ya. Belum ada pengumuman mungkin lanjutan pertama, tapi saya mau katakan selamat karena kalian sudah lulus, bukan karena corona, ya, tapi karena ada usaha dan kerja keras. Suka ada saya dengar gurauan, ya, bahwa ini anak-anak yang sekarang ini adalah angkatan corona yang lulus karena ada virus corona, ya. Jadi nggak usah kerja keras, kayaknya semua bisa lulus. Saya percaya itu bukan karena demikian, tapi karena setiap anak-anak kita juga sudah berusaha dan memberi yang terbaik. Karena saya lihat sendiri, anak saya juga mungkin anak bapak ibu bekerja keras di rumah, mereka belajar di rumah, ya, di rumah dengan celana pendek, terus pakai baju seragam sekolah, ya, terus pakai Zoom, ya, kemudian mereka mengerjakan tugas-tugas dan sebagainya. Mereka kerja keras di rumah, bahkan pagi-pagi mereka sudah bangun, sudah dengarkan instruksi dari guru yang diberikan via grup dan via WhatsApp atau via yang lainnya. Jadi mereka juga sudah bekerja keras untuk itu. Mereka juga ada ujian. Saya lihat ada tes di sana, ya, yang harus menunggu satu demi satu. Saya lihat beberapa waktu yang lalu ketika Jordan harus ikut beberapa tes, ya, untuk karena dia mau lulus dari SD, harus ikut berjam-jam duduk di depan gadget untuk bisa mengikuti tes yang diberikan oleh gurunya. Dan saya percaya bahwa ini adalah tahun yang unik, ya, angkatan yang unik. Makanya orang sebut angkatan corona. Karena memang demikian, ya, ujian di rumah, sekolah di rumah, dan nanti juga wisudanya di rumah. Wisuda virtual, ya. Jadi ini mungkin satu-satunya kejadian yang saya pikir langka terjadi di mana anak-anak kita bisa mengalami seperti ini. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat buat anak-anak kita yang sudah lulus, ya, dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan lanjutan. Semoga Tuhan juga terus memberkati anak-anak kita dengan hikmat dan kebijaksanaan agar mereka bisa mencapai cita-cita mereka yang lebih tinggi. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin kita bisa melihat sekarang tentang perjanjian baru. Secara umum, beginilah pembagian kitab-kitab atau surat-surat dalam perjanjian baru. Yang pertama adalah keempat Injil, yang salah satunya nanti kita akan bahas. Kemudian kitab-kitab sejarah atau kitab sejarah, yaitu kitab Kisah Para Rasul. Selain itu adalah surat-surat Paulus, yang ditulis oleh Paulus untuk mengembalakan jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil dan juga di Roma pada waktu itu. Kita bisa lihat kitab Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, dan Filemon. Itulah surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Kemudian ada surat-surat umum yang ditulis oleh beberapa orang. Ada oleh Yakobus, ada oleh Petrus, oleh Yohanes, dan juga oleh Yudas, saudaranya Yesus. Dan kemudian ada yang terakhir adalah kitab nubuat, yaitu kitab Wahyu. Kira-kira demikian yang saya bisa sampaikan isi daripada surat-surat dalam perjanjian baru. Dan mengacu kepada bagian yang pertama, yaitu Injil yang ditulis, 4 yang pertama ini,
kita akan melihatnya secara detail pada pagi hari ini. Ada 4 Injil yang ditulis yang berdasarkan kehidupan Tuhan Yesus, dan dalam sudut pandang yang berbeda dan audiens yang berbeda. Secara singkat saya bisa tuliskan kepada Bapak Ibu seperti demikian yang kita lihat di layar. Dikatakan Injil Matius ditulis untuk orang-orang Yahudi. Ya, kalau Bapak Ibu mau cek di Matius pasal 1 dikatakan Yesus anak Daud. Jelas sekali Daud adalah raja terbesar yang dipunyai oleh orang Yahudi. Kemudian Matius pasal 1 ayat 22, Matius 2 ayat 15, Matius 8 ayat 1 sampai 4, di mana ada cerita tentang orang kusta yang disembuhkan. Hanya orang Yahudi yang bisa merepresentasikan, yang mengerti tentang kisah orang kusta, karena bagi orang Yahudi penyakit kusta adalah sebuah kutukan. Kemudian kitab Matius sendiri menekankan tentang Yesus Kristus adalah Raja. Bapak Ibu bisa baca di Matius 1 ayat 1, dia adalah anak Daud. Kemudian Matius 2 ayat 1 sampai 12 juga orang Majus yang mencari raja yang baru lahir. Kemudian Matius 28 ayat 18 dikatakan waktu Yesus mengutus murid-muridnya, dia mengatakan lebih dulu bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Itu artinya dia adalah seorang raja. Ditekankan dia adalah seorang raja. Dari mulai kitab ditulis Matius 1 ayat 1 ketika dia dikatakan anak Daud, anak Abraham, keturunan dari orang Yahudi. Dan juga dia punya kuasa di sorga dan di bumi. Kitab Matius menekankan tentang Yesus adalah Raja. Kemudian Markus ditulis untuk orang Romawi, karena dia hanya mengutip satu kali saja penggenapan dari Perjanjian Lama. Kenapa hanya satu kali? Karena memang audiensnya orang Romawi tidak punya latar belakang pengetahuan tentang nubuatan dalam Perjanjian Lama. Mereka tidak tahu kitab Taurat, mereka tidak mengerti tentang isinya. Jadi di kitab Markus hanya satu kali dikutip tentang penggenapan Perjanjian Lama. Kemudian kitab Markus sendiri bercerita tentang menekankan Yesus sebagai hamba, di mana di dalam kitab Markus tidak ada menulis tentang silsilah Yesus. Beda dengan Matius dengan Lukas. Ada tertulis dengan lengkap di sana silsilah Yesus dari mulai anak Abraham, dari mulai anak Adam bahkan, sampai kepada bapaknya yaitu Yusuf. Dan kemudian dimulai pada pasal 1 ayat 14, itu langsung Yesus sudah mulai melakukan pelayanan. Beda juga dengan di Matius dan di Lukas, di mana pada pasal keempat, setelah menceritakan tentang silsilah, setelah menceritakan tentang perjalanan Yesus dalam dibaptis dan diuji, barulah Yesus mulai melayani. Sementara di Injil Markus langsung menceritakan tentang pelayanan Yesus yang Yesus lakukan. Itu artinya bahwa Injil Markus maksud saya, ditulis menekankan Yesus sebagai hamba, karena nggak penting untuk tahu silsilah seorang hamba, nggak penting untuk terlalu tahu bagaimana seorang hamba dipersiapkan untuk melakukan tugasnya. Kemudian untuk Injil Lukas, ditulis untuk orang yang latar belakang Yunani atau bangsa yang lain di luar Yahudi. Kenapa? Mujizat yang pertama kali, di mana ditulis di Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37, itu ditulis tentang Yesus mengusir roh jahat. Bagi orang Yunani, roh jahat itu adalah salah satu yang sangat menakutkan. Jadi penulisan tentang mujizat yang pertama kali ditulis untuk orang-orang yang berlatar belakang Yunani. Kemudian Lukas menekankan Yesus sebagai manusia. Berkali-kali kita melihat di Lukas pasal 3, Yesus sebagai keturunan Adam, mencatat detail dalam masa kecil Yesus di Lukas pasal 2 ayat 40, dan kejadian di mana saat Yesus tertinggal di bait suci pada umur 12 tahun, di Lukas pasal 2, 41 sampai 51. Ini adalah menekankan bahwa Yesus juga adalah seorang manusia, anak manusia, yang menceritakan kehidupan Yesus pada waktu masa kecilnya. Beda dengan Matius dan di Markus dan Yohanes, tidak ada tertulis dengan detail tentang masa kecil Tuhan Yesus. Sementara Injil Yohanes itu ditulis untuk semua orang yang datang dari berbagai macam latar belakang. Dan Injil Yohanes menekankan Yesus sebagai anak Allah atau sebagai Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kemudian ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya. Dan juga dikatakan di Yohanes pasal 20, ayat 30-31, dikatakan, supaya semua orang yang mendengar pesan ini, percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi Injil adalah 4 kitab yang menulis tentang kehidupan Yesus,
dengan audiens yang berbeda dan juga penekanan-penekanan yang berbeda. Kalau kita membaca kitab Injil, kita akan membaca dari 4 dimensi kehidupan Tuhan Yesus. Jadi sangat luar biasa kalau kita hari ini bisa mempelajari bersama-sama, dan pada saat ini saya akan mengutip atau mengulas tentang Injil Matius yang kita akan lihat bersama-sama garis besarnya pada pagi hari ini. Secara garis besar, Injil Matius terbagi dalam 4 bagian, yaitu kelahiran dan persiapan Mesias, yang kedua pelayanan Mesias, Yesus mulai dari Galilea, Yudea, dan sampai ke Yerusalem di akhir hidupnya. Yang ketiga, Mesias ditangkap, diadili, dan disalibkan. Kita bisa baca itu di Matius pasal 26 sampai Matius pasal 27. Dan yang terakhir adalah kebangkitan daripada Mesias. Secara garis besar itulah yang ditulis oleh Matius dalam sudut pandang Matius. Di dalam pelayanan Mesias mulai dari Galilea sampai Yudea terletak banyak sekali pengajaran-pengajaran, banyak sekali mujizat-mujizat, banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang Yesus tulis untuk dalam pengajarannya. Jadi kalau saya gambarkan dalam bentuk gambar, ini adalah isi daripada Injil Matius. Pertama, lahir dan persiapan sebagai Mesias sampai pasal keempat, kemudian dari pasal keempat sampai pasal ke-25 kalau nggak salah, tadi 26 itu tentang pelayanan Yesus, pasal 26, pasal 27 itu waktu Yesus ditangkap, diadili, dan kemudian disalibkan, mati dan dikuburkan. Dan pasal 28 bicara tentang kebangkitan Yesus. Jadi untuk mengerti kitab Matius, kita bisa melihat topik-topik besar yang diceritakan oleh Injil Matius itu sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, ada hal-hal yang menarik kalau kita melihat dari sudut pandang pelayanan Tuhan Yesus. Kita akan mengerucutkan kepada nomor yang kedua, yaitu pelayanan Yesus yang dimulai dari Galilea, Yudea, dan Yerusalem. Kita akan lihat di sana ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah ada pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Berkali-kali, ada 4 kali Alkitab mencatat, Injil Matius mencatat, ada 4 kali pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Saya mau kita bersama-sama buka Alkitab kita ke Matius pasal 16, Matius pasal 16, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Ini adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Itu adalah saat pertama ketika Yesus memberitahukan pertama kali tentang Dia akan menderita dan bagaimana syarat-syarat mengikut Dia. Yang kedua kita lihat di Matius pasal 17 ayat 22 sampai ayat 23. Mari kita ke sana. Matius 17 ayat 22 sampai 23. Di sana dikatakan demikian, saudara-saudari. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Hal kedua agak berbeda, dikatakan bukan lagi penderitaan, tapi akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh Dia. Tapi Dia juga akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini adalah pemberitahuan yang kedua yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Yang ketiga, kita lihat di Matius pasal 20, ayat yang ke-17 sampai 19. Di sana dikatakan demikian, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem. Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah,
supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Yang ketiga, lebih jelas lagi, anak manusianya siapa? Yaitu ahli-ahli Taurat. Dan mereka bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Di mana anak manusia akan diserahkan, kemudian disalibkan, mati, dan kemudian dibangkitkan. Yang ketiga kita lihat di Matius pasal 26, Matius pasal 26 ayat 1 sampai 5. Di sana dikatakan demikian, pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu, 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan satu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ada 4 kali Injil Matius mencatat tentang ada waktu Yesus akan menderita. Ada waktu Yesus akan mati dan dibangkitkan kembali. Yang menarik di sini adalah waktu Yesus bicara demikian kepada murid-muridnya, respon dari murid-muridnya beragam, tapi hampir seragam. Beragam, hampir seragam. Bagaimana maksudnya? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah di Matius pasal 16, ayat 22 sampai ayat yang 25. Kita lihat di sana, Matius pasal 16, ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Kita akan baca bersama-sama di Alkitab kita masing-masing, Matius pasal 16, ayat 22 sampai 25. Di sana dikatakan, tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yang pertama, waktu Yesus mulai memberitahukan tentang penderitaan yang dia akan alami, respon satu orang muridnya, yaitu Petrus, adalah dia menarik tangan Yesus dan berkata, nggak mungkin itu akan terjadi, Tuhan. Kiranya hal itu dijauhkan daripadamu. Ini adalah respon yang pertama yang Alkitab catat di Injil Matius tentang waktu Yesus menceritakan tentang pemberitahuan tentang penderitaan yang pertama. Yang kedua adalah kita lihat di Matius pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Setelah Yesus menceritakan di pasal 17 penderitaan yang kedua, pemberitahuan yang kedua akan penderitaannya. Di Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5 menarik dikatakan demikian. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Waktu Yesus mengatakan pemberitahuan yang kedua akan penderitaannya, justru pertanyaan yang datang dari murid-muridnya adalah tentang siapa yang menjadi terbesar. Jadi nggak nyambung sama sekali. Sebelum saya bahas, mari kita lihat yang ketiga. Matius pasal 20, ayat yang ke-20 sampai 23. Matius pasal 20, ayat 20 sampai 23. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat.
Lalu Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Amin. Jadi waktu Yesus memberitahu yang ketiga kali tentang penderitaannya, datang ibunya Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus. Bicara tentang, boleh nggak anak-anak saya itu duduk di sebelah kiri dan kanan daripada engkau. Kedua kita bisa melihat, yang ketiga kita bisa lihat responnya. Pertama, Petrus nggak mengerti. Yang kedua, murid-murid bertanya siapa yang terbesar. Yang ketiga, permintaan dari ibu Yakobus. Dan yang terakhir, kita lihat di Matius pasal 26. Pasal ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu curahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat satu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Amin, saudara-saudari. 4 peristiwa atau 4 respon yang menyertai pada waktu Yesus memberitahu tentang penderitaan. Keempat-empatnya. Yang keempat tadi, kita lihat Yesus diurapi. Setelah dia menyatakan bahwa dia akan menderita dan kemudian mati dan disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga. Murid-muridnya protes. Murid-muridnya bilang, ini terlalu boros. Tidak semestinya dilakukan. Kalau dijual harga minyaknya mahal, bisa bantu banyak orang. Tapi Yesus menjawab dengan tegas sekali bahwa itu dilakukan untuk mempersiapkan kematian. Saudara-saudari, dari 4 respon ini, kira-kira apa yang jadi kesimpulan kita dari pemberitahuan tentang penderitaan Yesus? Menurut hemat saya, kesimpulan yang kita bisa ambil dari peristiwa ini adalah ketika Yesus mesti menderita dan mati, dan dia menyatakan sebanyak 4 kali kepada para murid-muridnya. Sayangnya, murid-muridnya tidak mengerti. Bayangkan saudara-saudari, 4 kali dengan jelas dituliskan di dalam Injil Matius. Yesus memberitahu bahwa dirinya akan menderita, kemudian akan diserahkan kepada para ahli-ahli Taurat, kemudian akan diadili, akan mati disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia, yang selalu mengikuti dia, tidak mengerti. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak betapa mungkin frustasinya, betapa mungkin sedihnya hati Yesus ketika dia berusaha untuk menjelaskan bahwa ujung akhir daripada pelayanan adalah penderitaan. Tapi murid-muridnya juga tidak mengerti. Bapak Ibu dan saudara-saudari, apa kira-kira yang menyebabkan murid-murid Yesus tidak bisa menangkap, tidak bisa mengerti maksud perkataan pemberitaan Yesus tentang penderitaannya? Saya melihat ada satu faktor di sini yang dominan. Dan ini bisa terjadi juga dalam hidup kita sebagai seorang Kristen hari ini. Faktor ini kadang-kadang kita tidak sadari. Dan terus kita lakukan dalam hidup kita. Walaupun mungkin kadang-kadang kita sudah berhadapan dengan hal yang jelas yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, tapi kadang-kadang kita sulit untuk mengerti, sulit untuk memahami apa yang dikatakan dari firman Tuhan. Itu juga yang dihadapi oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Jadi kalau kabar baiknya hari ini, kalau kita nggak mengerti tentang firman Tuhan, ini kabar baiknya ya. Sisi positifnya adalah murid-murid Yesus juga pernah mengalami. Tapi pertanyaan saya adalah, apa yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk mengerti perkataan Yesus tentang penderitaannya? Menurut saya satu hal, yaitu kenaifan mereka. Saya gunakan kata naif ya, agak kurang lazim dikatakan, tapi ini
pengertiannya kalau saya lihat adalah orang yang sangat bersahaja, nggak banyak tingkah, nggak neko-neko, lugu. Lugunya bukan karena apa ya, tapi lugu karena kurang pengalaman dan masih muda. Sederhana. Itu kira-kira pengertian kata naif. Yang kedua adalah celaka, bodoh, tidak masuk akal. Ini mungkin akibat daripada sifat-sifat yang pertama tadi. Jadi naif kalau boleh disimpulkan adalah orang yang dianggap naif adalah orang yang memiliki pandangan yang sempit terhadap dunia atau hanya memiliki pengalaman yang terbatas dalam hidupnya. Sehingga dia tidak mampu menyimpulkan peristiwa yang terjadi secara lebih besar wawasannya. Naif bicara tentang orang-orang yang pandangannya sempit, dan ini terjadi kepada murid-murid Yesus pada waktu itu. Mereka hanya melihat Yesus sebagai Mesias yang akan membawa mereka kepada hidup yang lebih baik, yang membawa mereka kepada hidup yang dimerdekakan secara politis mungkin, yang akan membuat mereka mungkin berpikir tidak akan ada masalah-masalah lagi dalam hidup mereka, yang membuat mereka berpikir bahwa Yesus akan memberikan kelegaan, apalagi mereka sudah lihat Yesus penuh dengan kuasa. Yesus bisa menyembuhkan yang sakit, Yesus bisa membangkitkan orang yang mati, Yesus bisa menyembuhkan penyakit kusta yang dianggap kutukan. Yesus bisa melakukan banyak hal dalam hidupnya dengan kuasanya. Jadi mereka pikir bahwa kalau ikut Yesus pasti enak. Kalau ikut Yesus pasti tidak akan ada masalah. Kalau ikut Yesus pasti tantangan-tantangan dan masalah-masalah akan selesai. Karena Yesus punya kuasa untuk melenyapkan semua itu. Itulah yang saya sebut sebagai kenaifan. Karena mereka tidak bisa melihat tujuan besar daripada Yesus. Ya, Yesus mengadakan mujizat. Ya, Yesus punya kuasa. Ya, Yesus bisa membawa seseorang untuk datang kepada Bapa. Tapi tujuannya, Yesus mengadakan semua kuasa itu, mempertunjukkan segala kuasanya di bumi. Bukan untuk melenyapkan penderitaan-penderitaan. Bukan untuk melenyapkan tantangan-tantangan yang mesti dihadapi oleh murid-muridnya. Tapi untuk menguatkan mereka sebenarnya pada waktu mereka sedang menghadapi semua tantangan dan pergumulan di dalam hidup mereka. Saudara-saudari, bukankah seringkali kita juga menghadapi situasi seperti ini? Kita ikut Tuhan Yesus, kita menjadi muridnya. Karena kita berpikir bahwa kalau ikut Tuhan, pasti kita akan punya kelegaan. Pasti kita akan dilepaskan dari berbagai-bagai tantangan dan pergumulan. Itu nggak salah. Tapi bukan itu yang sesungguhnya Yesus sediakan buat para pengikutnya. Yesus menyediakan kekuatan dan penyertaan pada waktu kita menghadapi pergumulan-pergumulan. Mari kita lihat, saudara-saudari, sebenarnya kehidupan Yesus dengan kehidupan kita sama. Kita lihat di sini, kehidupan Yesus yang kita lihat bersama-sama, kelahiran dan persiapan Yesus menjadi Mesias adalah proses pertobatan, di mana kita mau menjadi pengikut Yesus, kalau kita relasikan. Kemudian pada waktu dia melakukan pelayanan, dari mulai Galilea, di Yudea, dan Yerusalem, itu adalah ketika kita setelah mulai proses pertobatan menjadi pengikut Yesus, kita mulai mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Kemudian pada waktu dia menderita dan mati, itu adalah pada waktu kita juga dalam hidup ini menghadapi ujian dan godaan sebagai pengikut Yesus. Dan pada waktu Yesus bangkit daripada kematian hari yang ketiga, ini juga terjadi kepada kita. Kalau kita bertekun, kita akan memenangkan semua pergumulan dan tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudari, bukankah itu sangat relevan dengan hidup kita? Kita tahu bahwa proses pertobatan kita menuntun kita untuk bisa melayani Tuhan. Dan kemudian pada waktu pelayanan mungkin ada tantangan-tantangan dan godaan. Dan kalau kita setia dan bertekun di hadapan dengan tantangan yang terjadi, kita akan punya kemenangan. Kita akan mendapat reward dari Tuhan. Ini sejalan dengan kehidupan Yesus. Dari mulai kelahirannya, persiapan menjadi Mesias, pelayanan dilakukan dengan begitu banyak tantangan, sampai akhirnya di akhirnya adalah penderitaan dan kematian. Tapi Allah membangkitkan dia daripada kematian. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita lihat di sini, untuk membuat kita lebih jelas, bahwa mengikut Yesus adalah bukan tentang penderitaan kita diangkat. Bahwa mengikut Yesus bukan tentang bagaimana hidup menjadi lebih ringan karena beban-beban berat sudah diangkat oleh Yesus. Tapi Yesus berkali-kali mengingatkan dalam Injil Matius saja
tentang bagaimana akan risiko akan mengikuti dia. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah di Matius pasal 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang dan burung punya sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Matius 17 ayat 12. Aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Matius 17 ayat 22 sampai 23 mengatakan, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama dengan dia di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya pun sedih sekali. 3 kali dikatakan di Matius 8, 17. Kita lihat lagi selanjutnya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan kepada ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 26 ayat 2, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Dan yang terakhir, Matius 26 ayat 45. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kurang lebih ayat di Injil Matius saja yang mengatakan anak manusia akan diserahkan. Anak manusia akan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini adalah bukti bahwa mengikut Yesus, pekerjaan mengikut Yesus, itu penuh dengan tantangan. Mengikut Yesus bukan tentang bagaimana Tuhan mengangkat beban kita, tapi tentang bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani. Kalau anak manusia yang disebut sebagai Yesus Kristus, Raja kita di atas segala raja, mau menderita, bagaimana dengan kita hari ini? Saya percaya, seperti murid-muridnya, yang tidak mengerti pada waktu dia menyatakan pemberitahuan akan penderitaan. Hidup kita kadang-kadang juga bisa dalam posisi yang demikian. Kita bisa ada dalam posisi kenaifan kita. Sehingga kita gagal untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita melihat di sini, naif. Kita melihat segala sesuatu dari sudut sendiri. Kita gagal untuk melihat rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Kita meragukan perkataan Tuhan. Kita tidak siap ketika kita menghadapi ujian dan tantangan. Dan kita juga mungkin menjadi orang yang menanyakan terus, kenapa Tuhan ini terjadi? Kita menjadi orang yang komplain, kenapa ini berat sekali, ini berapa lama saya alami dan sebagainya. Kita mungkin juga bisa menyalahkan Tuhan dan menyalahkan keadaan yang terjadi di sekitar kita. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita punya kesempatan untuk mulai melihat, percaya dan melakukan perkataan Tuhan. Melihat segala sesuatu dari sudut pandang rencana Tuhan. Tidak secara sempit. Tidak karena kebutuhan-kebutuhan kita sendiri. Tidak karena kepentingan-kepentingan kita sendiri. Tidak karena ego kita sendiri. Tapi bisa melihat segala sesuatu yang terjadi. Bahkan itu pun penderitaan. Dilihat dari sudut pandang dan rencana Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, kita juga bisa siap untuk menghadapi ujian dan tantangan. Dan ketika kita percaya Tuhan, kita juga bisa punya hati yang bersyukur dan bersukacita. Dibandingkan kita complaining, questioning, dan blaming. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini, bagaimana dengan hidup kita? Pada saat pandemi coronavirus atau COVID-19 mencengkram seluruh dunia. Tidak ada bagian di dunia satupun, kecuali di Antartika, di Kutub Utara,
yang mungkin penduduknya jarang dan lingkungan ekstrim tidak tersentuh oleh penyebaran virus. Tapi semua bagian dunia, semua melaporkan ada kasus dan berapa bagian begitu parah. Semua aspek orang-orang dalam kehidupan ini terdampak. Bagaimana kita hidup hari ini sebagai pengikut Kristus? Apakah kita menjadi orang-orang yang seperti murid-murid tadi, yang menjadi naif, yang mempertanyakan, kenapa Tuhan, kan saya percaya kepada Engkau, tapi kenapa masih ada tantangan terjadi? Kenapa Tuhan begitu lama? Kenapa Tuhan saya keluar dari pekerjaan saya? Kenapa Tuhan saya harus mengalami ini? Kenapa rencana-rencana saya jadi berantakan Tuhan karena gara-gara ada pandemi coronavirus dan sebagainya? Apakah kita seperti murid-murid Yesus pada waktu itu yang gagal untuk mengerti apa yang Yesus katakan tentang pemberitahuannya akan penderitaannya? Bahwa sebenarnya Yesus sedang mempersiapkan mereka untuk satu misi yang penting setelah dia nggak ada. Itu pergi dan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Apakah kita juga gagal mengerti hari ini? Ketika pandemi ini datang, ketika banyak tantangan yang menyertainya datang, ketika semua aspek dalam kehidupan kita terpengaruh, apakah kita juga masih gagal untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita buka pikiran kita. Mari kita buka hati kita untuk melihat lebih luas, saudara-saudari. Untuk melihat lebih besar lagi apa rancangan Tuhan di balik semua hal yang sedang terjadi pada saat ini. Terus terang, akan sangat mudah bagi kita untuk questioning, untuk arguing, untuk asking, untuk segala macam, untuk mempertanyakan hal keadaan seperti ini. Dan akan lebih banyak pertanyaan dibandingkan jawaban yang kita dapat. Tapi hanya orang-orang tertentu yang percaya kepada Tuhan, yang masih bisa melihat ada rancangan Tuhan di balik tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupan kita pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Saya mau kita melihat ada hal-hal yang kita bisa mungkin perhatikan dibandingkan kita berpikir kebutuhan-kebutuhan kita saja. Kita boleh memikirkan kebutuhan kita boleh memikirkan apa yang menjadi rancangan-rancangan kita, tapi kita juga boleh melihat lebih besar apa yang menjadi rancangan Tuhan untuk hidup kita pada masa-masa sekarang ini. Ini adalah satu hal yang saya sering ulang dan katakan. Ada 4K, kesehatan, kerohanian, keuangan, konektivitas. Yang kita bisa memastikan ini terjadi dalam hidup kita. Ada bagian kita, yaitu jaga kesehatan kita pribadi. Kita cuci tangan, ya protapnya kita sudah hafal ya. Pakai masker kalau keluar rumah, tapi sampai sekarang kita masih melihat di berita banyak orang tidak memastikan dirinya pakai masker. Di tempat umum tidak jaga jarak, ya bahkan ada pelanggaran-pelanggaran pembatasan sosial berskala besar di mana-mana. Kita sebagai orang Kristen, saya percaya kita bisa ngambil bagian secara pribadi. Sehingga dalam menghadapi tantangan yang besar yang kita hadapi, kita bisa mengambil bagian di dalamnya. Bagian kerohanian, yang kedua, ini adalah kesempatan juga bagi kita di masa pandemi ini. Banyak waktu di rumah, banyak waktu untuk kita kerja kita dikurangi, dan sebagainya. Kita untuk berdoa. Berdoa untuk orang lain. Tidak hanya untuk kebutuhan kita sendiri. Baca Alkitab, bersaat teduh dengan teratur. Kalau selama ini mungkin kita keteteran waktu kita, karena kesibukan kita di tempat kerja, dan pekerjaan-pekerjaan kita yang lain. Tapi banyaknya waktu yang kita punya hari ini, kita bisa mulai teratur melakukannya. Kita bisa membaca buku-buku rohani yang memperkaya jiwa kita, yang menguatkan rohani kita. Kita bahkan bisa reach out teman-teman kita, bisa jangkau teman-teman kita, untuk bisa kenal Tuhan lebih dekat secara virtual. Virtual nggak ada batas. Masuk ke dalam kamar-kamar, masuk ke dalam ruang-ruang private pribadi, nggak ada waktu, nggak ada jarak, nggak ada tempat yang nggak bisa ditembus oleh virtual. Dan ini adalah kesempatan kita juga bisa mengenalkan banyak orang kepada Tuhan. Yang ketiga, keuangan. Kita bisa berhemat, yang nggak usah dibeli. Ini juga krisis yang kita sedang hadapi hari ini, pandemik, mengajarkan kita untuk berhemat. Karena sebelumnya mungkin kita begitu boros, di luar kita makan dan sebagainya. Dengan ada situasi ini, kita jadi bisa berhemat. Tidak membeli apa yang tidak perlu, tapi membeli apa yang dibutuhkan. Yang mampu bisa membantu yang kurang mampu. Apa yang bisa dilakukan? Baik secara materi, pulsa, bahan makanan, mungkin bantuan keuangan yang lain,
Sehingga saudara-saudari kita yang terdampak bisa merasakan keringanan karena dibantu. Kita juga bisa membantu saudara-saudari yang terdampak untuk dapat penghasilan tambahan. Kalau Anda diberkati dengan pekerjaan, kalau Anda diberkati dengan ada bisnis atau kenalan-kenalan, bisa membantu saudara-saudari kita yang berjualan untuk penghasilan tambahan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa pandemi ini. Dan yang terakhir, konektivitas. Kita bisa buat jadwal pribadi. Kita bisa tetap terhubung sama komunitas yang hari ini menguatkan kita. Saya ingin mengajak kita, di masa saat seperti ini, godaan besar bagi kita untuk tidak connect dengan satu sama lain. Tapi justru konektivitas dengan satu sama lain dan dengan Tuhan akan membantu kita untuk tetap punya hati yang terus fokus kepada Tuhan. Saling menguatkan lewat doa dan sharing saat teduh. Dan terus mengusahakan diri kita untuk tetap produktif, walaupun kita lebih banyak berada di rumah. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, saya sangat bangga. Saya mau sharing buat saudara-saudari yang dalam masa pandemi ini, ya, terus mau memberi hati buat Tuhan, terus mau menjaga hati buat Tuhan, terus mau memastikan saudara-saudari di dalam Tuhan. Saya bangga dengan orang-orang di Ministry Merit yang walaupun terdampak paling besar, terus mau memberi satu sama lain, mengingatkan, menguatkan, membantu, menolong, sehingga mereka bisa menghadapi situasi ini dengan bergantung kepada Tuhan. Saya juga mau ucap terima kasih dan bangga dengan teman-teman yang support jemaat dengan begitu besar, baik secara materi maupun juga menanyakan kepada kami apa yang bisa dibantu, apa yang bisa dilakukan lagi untuk bisa segala pelayanan yang ada bisa berjalan dengan baik. Saya percaya itu semua lahir karena kita menjadi orang-orang yang mampu melihat rancangan yang lebih besar di balik tantangan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, pada akhirnya kita sadar bahwa akan datang saatnya kehidupan kekristenan kita akan diuji. Diuji oleh apa? Diuji oleh situasi-situasi yang sulit. Ada bencana alam, ada penyebaran penyakit yang seperti kita lihat hari ini, yang belum ada vaksinnya. Ada krisis ekonomi yang mungkin disebabkan oleh tadi penyakit. Ada krisis politik, ada tantangan-tantangan yang lain, yang besar. Kehidupan Kristen akan diuji oleh salah satu daripada itu. Dan juga kenyamanan hidup. Salah satu musuh terbesar selain masalah-masalah adalah kenyamanan hidup. Di mana orang tidak lagi mau tergerak untuk melihat ada rancangan Tuhan di balik hal-hal yang terjadi dalam hidup ini. Karena hidupnya sudah terlalu nyaman. Saudari, kalau kita menyadari akan ada saatnya diuji, seperti Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa akan ada saatnya penderitaan yang aku alami dan kamu juga alami nanti ketika kamu memberitakan pekerjaanku. Kita akan menjadi orang yang tidak naif. Kita tidak menjadi naif. Kita tahu bahwa di balik ujian itu Tuhan sediakan kemenangan-kemenangan. Di balik ujian itu kita kalau tetap percaya dan berpegang teguh kepada rancangan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan. Seperti Yesus pada waktu masa-masa krusial, krisis, ketika dia ada di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Allah, Bapa di surga. Dia berdoa demikian. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saat itulah dia menyerahkan kepada Bapa di sorga. Saat itulah dia menyerahkan hidupnya kepada rancangan Bapa di sorga. Dia tahu bahwa kalau dia mengikuti keinginannya sendiri, dia akan lepas dari penderitaan. Tapi umat manusia tidak punya kesempatan untuk keluar dari dosa. Yesus bisa melihat rancangan besar dari Bapa. Karena Yesus bersama Bapa. Murid-murid pada waktu itu gagal, walaupun mereka bersama-sama dengan Yesus. Tapi pada akhirnya, mereka juga mengerti rancangan Tuhan. Pada akhirnya setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, mereka menjadi orang-orang yang begitu giat melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Saat iman kita, saat kekristenan kita diuji, apakah kita bisa melihat rancangan Tuhan yang besar untuk mendewasakan iman kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Raja kita, Yesus Kristus, Sang Mesias, Master kita, yang hanya satu-satunya, rela menderita, bahkan mati, disalib untuk menebus dosa kita. Bagaimana dengan hidup kita? Saya percaya, jika kita mengerti firman ini, kita akan juga bisa memberikan hidup kita kepada Tuhan. Bahkan di saat-saat pandemi yang kita sedang hadapi pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan kita. Boleh membantu kita untuk bisa melihat rancangan Tuhan yang besar. Untuk bisa melihat apa yang tersedia di balik penderitaan atau tantangan yang sedang terjadi. Sehingga kita mampu melewatinya. Dan tetap percaya serta berpegang teguh kepada rancangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah kiranya firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini boleh memberkati dan menguatkan kami. Kiranya topik kami pada bulan ini tentang One Master semakin menguatkan kepada kami bahwa hanya satu Tuhan yang kami hanya bisa sembah dan sujud kepadanya, yaitu Yesus Kristus. Bantu Tuhan kami untuk bisa mengerti rancangan-rancangan Engkau. Bantu Tuhan kami untuk bisa memahami Tuhan, dan pada akhirnya bisa menjalani hidup kami sesuai dengan rancangan Engkau. Bahkan ketika kami sedang menghadapi tantangan-tantangan dan pergumulan dalam hidup ini. Saya berdoa kiranya pandemi ini tidak membuat iman kami justru menjadi kecil dan kami melihat kepada kepentingan kami sendiri. Pandemi ini bisa membuat iman kami makin besar dan bisa melihat makin luas lagi apa yang menjadi rancangan Engkau dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.